Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian Fiqh Sirah kita lanjutkan. Ini sudah Tarikhul Khulafa, sudah masuk ke khilafahan pemerintahan Umar bin Khattab. Khilafatu Umar bin Khattab, masa pemerintahan Umar bin Khattab. Huwa utawi Umar iku amirul mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab, laqaba wis memberikan julukan hu ing Umar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Faruq, kelawan julukan Al Faruq, orang yang sangat banyak memisahkan antara hak dan batil. Li annahu qurana saat menif Umar iku farraqa, wis misahake, sembedake, iso memisahkan sapa Umar bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dan kebatilan. Bui'ah, dibeat sapa lahu Umar bil khilafati, kelawan kekhalifahan, bil yaumi ing dalem dina alladzi tuwfiya kang dipundhut fi ing dalem al yaum sapa as-siddiqu Abu Bakar as-Siddiq. Faqama mongko melaksanakan sapa Umar bimisli siratihi, kelawan sepadane tindak lampai as-Siddiq, wa jihadihi lan jihadi as-Siddiq, wa sabrihi lan sabari as-Siddiq, wa a'azza lan mulyaake, wis mulyaake sapa Allah bihi lantaran Umar al-Islam ing Islam. Jadi masa the golden era termasuk itu, karena Islam sudah melampaui Jazirah Arabia. Dua superpower dunia waktu itu, Persia dan Romawi, bisa diterobos oleh Sayyidina Umar ini, tunduk pada Islam. Wa kana lan ono apa awwalu amalin, permulaane tindakan, loma melaksanakan bilan amal sapa Umar iku azlahu, anggone nyopot Umar li Khalidin maring Khalid anil imarati, sanging kepemimpinan, sanging panglima perang. Wa tawliyati Abi Ubaidah, lan memasang Abi Ubaidah makanahu ing panggonane Khalid. Jadi posisi pertama dulu pasukan di Syam itu kan panglima perangnya Abu Ubaidah, sedang Khalid menjadi panglima perang untuk masuk di Irak. Tapi kemudian menjelang peperangan besar itu, Abu Bakar memerintahkan Khalid dengan membawa separuh pasukan yang ada di Irak, pasukan Muslim, untuk diperbantukan pada pasukannya Abu Ubaidah, dan Khalid diminta untuk menjadi panglima perang, Abu Ubaidah hanya wakil. Tapi asalnya Abu Ubaidah kan panglima, terus kemudian menjadi wakil. Nah, begitu Sayyidina Umar menjadi khalifah, yang dilakukan termasuk memposisikan Abu Ubaidah untuk menjadi panglima perang semula untuk daerah Syam. Khalid bin Walid menjadi pasukan biasa, wakil aja tidak. Padahal waktu itu namanya pasukan Islam
pasukan Islam saat itu tunduk patuh karo Khalid habis-habisan. Karena mereka merasa bahwa kemenangan peperangan di Romawi sana itu melawan pasukan Romawi itu pengaruh Khalid luar biasa. Nyaris kalah kok Abu Ubaidah. Jadi dengan kedatangan Khalid ini bangkit semangat umat Islam dan akhirnya menang itu. Itu melalui perjuangan yang berdarah-darah. Sampai yang meninggal baik orang Islam maupun yang non Muslim itu wis ra ketung ngantean. Lapangan peperangan itu bergelimpangan para pasukan yang meninggal dunia. Khalid waktu itu dipuja sebagai panglima yang unbeatable, nggak bisa dikalahkan. Wes pokoknya menang terus. Jadi orang tuh dengan Khalid cintanya ya habis-habisan, penghormatannya ya habis-habisan. Tapi ada kelemahan Khalid. Kelemahan Khalid adalah terlampau keras. Jadi banyak kabarnya itu orang yang sudah mengucapkan syahadat pun, kalau menurut Khalid itu hanya tipu-tipu syahadatnya, keras. Nah, ini terlalu keras itu. Zaman Rasulullah aja dilarang kayak gitu. Nah, sehingga Sayyidina Umar mungkin mendapat laporan banyak. Memang Khalid berhasil, tetapi kekerasannya itu harus dihentikan. Biarkan Abu Ubaidah kembali memimpin perang. Karena bagaimanapun Abu Ubaidah ibn Jarrah lebih lama masuk Islamnya, pengetahuan tentang Islamnya lebih luas, sehingga kehati-hatian memegangi hukum, termasuk hukum di dalam peperangan, akan lebih hati-hati Abu Ubaidah. Mungkin berpikirnya Sayyidina Umar seperti itu. Nanti kalau jadi terbiasa pasukan ini dengan terlampau keras seperti itu, gimana nanti menghentikannya? Langsung stop oleh beliau. Secara teori ekonomi, teori politik, ada yang mengatakan kalau Khalid itu mau berontak, jatuh itu Sayyidina Umar. Karena pasukan yang di Syam itu pasukan besar. Masih ditambah separuh dari pasukan Irak yang dipimpin Khalid sendiri asalnya. Gabungan dari dua pasukan besar itu. Dan pasukan itu militan. Sudah terbukti bisa mengalahkan ratusan ribu pasukan musuh. Ya kalau Mama Khalid punya terbentik hati kepingin menjadi khalifah misalnya, kudeta misalnya terhadap siapa? Sayyidina Umar. Secara teori mungkin sekali. Sangat mungkin. Dan kemungkinan untuk golnya menangnya itu gampangannya 90%. Ada yang mengatakan begitu. Nah, tapi hukum Allah tetap berjalan, nak cara Sayyidina Umar. Keras-keras, tapi tetap pakai hukum. Wa syahidalan menyaksikan sapa Umar Fathah Baitul Maqdis, yang terbukanya Baitul Maqdis Palestina. Bisa Baitul Maqdis ini, Palestina ini mulai masuk Islam ya di era Sayyidina Umar. Ya. Wa aqamalan manggon sapa Sayyidina Umar biha ing dalam Baitul Maqdis asyrata ayyam ing 10 dina. Jadi bisa membuka Palestina, ya. Terus kemudian beliau menginap di sana sampai 10 hari baru pulang ke Madinah. Summa raja'anu li Bali ngono sapa. Sapa Sayyidina Umar ilal Madinah maring Madinah. Wa akhadha lan jipuk sapa jeneng Umar ma'ahu sertane beliau Umar
Khalidan ing Khalid. Khalid ditarik pulang. Masya Allah. Bukan hanya dipecat dari panglima perang, bahkan dipecat dari ketentaraan. Ya Allah, wah kaya ngopo Khalid di puncak kecemerlangannya. Ina ora sabar Khalid. Medeni wong. Beliau hanya mengkritisi saja. Mengkritisi Sayyidina Umar. Walamma ataba lan semangsane mengkritisi hu ing Umar sapa Khalidun ala muamalatihi ing atase oleh memperlakukan Umar lahu maring Khalid. Apa jawaban Umar? Wala moko jawab sapa Umar lahu maring Khalid. Wallahi demi Allah ya Khalid. Wong Khalid iku isih sapa? Isih misanan. Sedulur misan, sepupu karo Sayyidina Umar. Jadi ibuke Khalid iku tunggal bapak ibu karo ibuke Sayyidina Umar. Ibuke Khalid tunggal bapak biung karo ibuke Sayyidina Umar. Saudara sepupu. Wis aku karo Kak Zen ngono wae mangane. Kak Zainuddin Lasem. Utawa di sini misalnya Oki dengan Adam misalnya. Oki Pak Rohwan dengan Adam Pak Syahid. Itu misalnya dekat dari ini. Ini jagoan kabeh. Nah ini kemudian menjawab, ya Khalid demi Allah, innaka sesungguhnya engkau wahai Khalid, iku aliyun, alayya ing atase ingsun, iku lakarimun yakti, orang yang terhormat. Wa innaka lan satune sira ilayya maring ingsun iku habibun, sungguh orang yang aku cintai. Aku menghormati kamu, aku mencintai kamu Khalid. Aku memutuskan untuk mencopot kamu itu soalnya bahaya. Lah kenapa apa ora trimo dicopot saka panglima perang, dicopot saka ketentaraan sisan. Kenapa? Lah dene dadi bawahan. Engko tentarane ora taat karo pimpinane, do taat mek Khalid. Tidak ada jalur instruksi, hilang nanti. Tetap siapapun panglimanya kalau ono Khalid ning kono yuk patuh mbek Khalid. Khalid iku wis gampangane idola. Wa kataba sampai iki ben aja terjadi kesalahpahaman dan pemberontakan. Umar sampai mengantisipasi dengan kirim surat ngantean. Wa kataba lan kirim surat ngono sapa Umar ilal biladi maring pira-pira negara wal amsor lan pira-pira kota, bupati, wali kota, gubernur. Surati karo sinten Umar, Sayyidina Umar. Yaqulu hale ngucap sapa Sayyidina Umar lahum maring para ruasanya, tokoh-tokohnya. Ini saat temne ingsun kumlam a'zil, orang memecat sapa ingsun Khalidan ing Khalid. Aku tidak memecat Khalid ansaktotin sangking marah, emosi, wala khianat dan ora khianat. Khianat tidak ada sama sekali, marah juga tidak. Walakin azaltuhu, tetapi ini memecat sapa ingsun ing Khalid syafaqatan krana melasi alan nufusi ing atas pira-pira jiwa. Min sur'ati hajamatihi, saking cepete serangane Khalid. Wa syiddati sodamatihi, lan bangete tindakan penyerbuane Khalid. Wih, medeni ngedap-ngedapi tenan pancen. Pasukane Khalid pilihan. Khalid itu gak gelem diisi pasukan itu pasukan sing sederhana-sederhana, pakai ngelusite
ora berangkat, tidak daftar jadi pasukan Khalid ditolak kamu. Waduh. Khalid itu pilihan, pasukan pilihan. Pasukan gerak cepat. Bayangkan pasukan Khalid itu perjalanan ribuan kilo dari Irak sampai ke akhirnya nerobos sampai di Palestina sana, mendekati Palestina. Itu berapa ribu kilo itu. Dan waktu itu belum banyak desa-desa, kota-kota belum ada. Jadi masih banyak gurun Sahara. Ratusan kilo, ribuan kilo gurun Sahara harus ditempuh oleh Khalid dan pasukannya. Dengan bekal seadanya. Karena perintahnya mendadak harus segera. Karena keadaan di sana gawat, genting di Syria. Khalid dengan suruh membawa separuh pasukan. Ku pilihan. Dari pasukannya Khalid itu dilatih karo Khalid dewe. Semua jenis persenjataan. Bahkan tangan kosong. Betul-betul pasukan elit yang Masya Allah. Pasukannya Khalid itu. Makanya sampai jenderal-jenderal perang dunia seperti Napoleon terang-terangan. Saya gurunya hanya satu, Khalid. Dalam peperangan kata Napoleon, Bonaparte waktu ditanya, strategi perangnya sampean kok hebat itu ngambil dari mana? Dari Khalid bin Walid. Pengakuan langsung oleh Napoleon Bonaparte. Masya Allah memang hebat beliau. Itu pasukan pilihan, elit pilihan tenan. Kuat poso tapi perangnya ora duwe koyo ora diudel, ora duwe kesel ngono. Wong ora duwe kesel tenan. Wis pokoke bablas. Semua persenjataan bisa, tangan kosong bisa. Masya Allah. Anak Khalid itu ora iso dingan meneh. Wong Khalid iku jemparing telu niku apa anak panah 3 dipasang iso kena ning jantunge wong telu kok. Pas kabeh. Ora ono sing mleset tok. Jret ngono wong telu mati. Jret wong telu mati ngono. Kira wis ra iso diukur kekuatan Khalid bin Walid. Lah iki motos di sampai apa Sayyidina Umar untuk meredam entah jadi kemarahan massal tentara Islam baik yang ada di Irak sing mongso dibantu oleh Khalid. Ya, kemudian yang di Syria, yang di Palestina. Tuh nesu kabeh. Piye Sayyidina Umar? Orang yang top berprestasi, tidak ada duanya. Lho kok masih dipecat? Orang terima dipecat dari panglima, dipecat dari ketentaraan iki piye? Bayangno suasana waktu itu. Sampai Sayyidina Umar terpaksa harus kirim surat kemana-mana itu tadi. Bahkan ala ono sapa Khalid iku ibna Khalati Umar. Putrane bibike Umar. Sedulur ibu. Jadi ibuke Sayyidina Umar karo ibuke Khalid iki tunggal bapa biyung. Radhiyallahu anhuma. Wa tufiya lan dipundhut ngono sapa Khalid fi khilafati Umar, wafat di masa pemerintahan Umar. Bi Himsa ing dalam Hims, kota Hims. Kota Hims berarti di Syria. Nah ini ada cerita yang mengharukan. Jadi ketika beliau sakit keras di Hims itu, tiba-tiba beliau terbelalak karena didatangi, ditilii karo seorang yang sangat beliau cintai, beliau hormati. Tapi mantan budak. Siapa? Bilal ibnu Rabah. Bilal ibnu Rabah datang mengunjungi dia. Dia dalam keadaan sakit parah itu ngantek lungguh. Pokoknya kudu pengen menghormati Bilal. Nah kemudian nangis dia sesungguhan. Seorang Khalid menangis di hadapan Bilal. Hanya mengadukan nasibnya. Bilal, wahai sahabatku, aku bercita-cita untuk mati syahid sebagai pasukan.
Kenapa aku harus mati di balik-balik di apa jenenge? Di dipan ini seperti wanita-wanita yang tidak ahli perang. Kenapa Bilal? Hai Bilal, aku pengen mati dalam pertempuran di medan tempur. Kok aku malah dipecat sama pasukan? Ora trimo dipecat karo sama apa jenenge? Sama panglima perang. Dising-singkan tangannya, kakinya, ditunjukkan kepada Bilal. Bilal lihatlah, tidak ada dari sekujur tubuh saya 1 senti pun yang tidak ada lukanya. Subhanallah. Jadi beliau itu ternyata bukan kok pakai kejadugan, benora cerdas, tidak ternyata. Jadi cerdas, tapi beliau tahan dan cepat mari. Jadi ribuan tato di sekujur tubuhnya, tidak ada 1 senti pun dari tubuh saya yang tidak ada lukanya. Kenapa aku harus mati seperti orang yang tidak bisa bertempur? Padahal aku seorang pasukan. Lah ini, dia nangis, jadi dia ini merenungi kuwi itu ngantek kelaran mau terus ngantek detik sababi wafate. Ya Allah, apa jawaban Bilal yang hebat itu? Sahabatku Khalid, kau masih ingat kan Rasulullah memberikan julukan kepadamu? Saifullah al-maslul ala a'da'i. Kau adalah pedang Allah yang terhunus terhadap musuh-musuhnya. Masih ingat kamu kan? Oh iya. Apakah pantas pedang Allah mati dikalahkan oleh pedang-pedang kafir, pedang-pedang setan? Tidak pantas kan? Itu sudah garisnya dari sono, dari Allah. Terimalah Bilal, terimalah Khalid, kondisimu itu berpasrahlah pada Allah. Dirangkul, nangis itu Khalid itu. Nangis, Khalid padahal tidak pernah nangis, tidak cengeng. Tapi ketika Bilal seperti itu, lah Bilal itu memang orang istimewa. Dekne kuwi saking cintane pada Rasulullah. Badane Rasulullah wafat iku nak azan, kon disuruh azan oleh Abu Bakar. Angger tutup asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gledak semaput. Membayangkan kewafatan Rasulullah. Membayangkan di era Rasulullah. Cintane kaya ngono kuwi. Nah, nak azan nggih. Allah, jadi orang an la ilaha illallah, asyhadu alla, orang an la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang tutup wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, geledak semaput Bilal. Makanya setelah itu beliau tidak mau lagi azan. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hanya 1 kali dia azan ketika Fatimah putri Rasul ini sakit keras. Dia panggil Bilal. Bilal, sekali saja tolong kamu azan. Azanlah, aku ingin mengenang era Rasulullah masih bersama kita, Bilal. Karena yang meminta putrinya Rasulullah, mana berani Bilal menolak. Wazan, jari ini cerita ini. Pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal geledak semaput, Ibunda Fatimah wafat. Wafat itu pas Bilal maca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi suasana kecintaan pada Rasulullah itu betul-betul menggetarkan kalbu. Kalau kamu nak azan sing tenanan ya. Wong azanku hebat kok. Wong sing krungu azanmu, azane sapa wae tak ikhlas.
siapapun dari makhluk Allah yang mendengarkan azanmu, ndongakno apik karo awakmu jal. Ampuni dia Tuhan. Mulane azan iku kudune rebutan kok. Azan iku kudune rebutan, ora kok rebutan moh. Rebutan gelem. Saya saja. Ngono. Pun nggih, itu tadi sekilas tentang bagaimana Khalid bin Walid ternyata ikhlas. Dipecat itu tadi ikhlas kabeh. Wis dia dipancing dengan orang-orang yang ngumpubi, kamu itu sedang ditipu Umar, tidak mempan. Khalid bin Walid enggak, aku husnudzon dengan Umar. Ikhlas tenan. Jadi ini betul-betul idola. Khalid bin Walid idola. Nah, waktu mudanya itu gagah Khalid bin Walid kuwi. Kamu nak pengen tiru orang-orang hebat-hebat kudu gagah. Jadi juara gulat dalam suku Quraisy, puluhan ribu suku Quraisy, gak ada satupun yang bisa mengalahkan Khalid bin Walid. Terus kuwabe gulat dibanting blak tipu kabeh. Juara. Kalau sing iso nibakno Khalid. Memang sejak muda wis medeni wong-wonge. Strategi perangnya boleh, fisiknya kuat, otaknya encer ya. Tapi keras beliau. Mungkin laporan-laporan banyak ono sing wis syahadat tetap dibunuh karena itu hanya tipu-tipu untuk penyelamatan diri. Nah itu kan bahaya, tidak boleh itu. Bu arti tipu-tipu apa orang itu urusannya dia dengan Allah. Tapi hargai la ilaha illallah. Karena Rasulullah menghadapi sahabat yang nekat membunuh musuh yang sudah baca la ilaha illallah, ketika mau ditebas lehernya, diingatkan Rasulullah, kaifa anta bila ilaha illallah. Kau nanti di akhirat, bagaimana kamu bisa menghadapi kalimah la ilaha illallah? Kenapa kau tebas? Jadi sangat berharga la ilaha illallah itu. Orang sudah begitu tidak boleh ditebasnya. Waqad tamma lan temen wis sempurna apa fathu Dimashq, Damsyik, Damaskus nah Indonesia. Dimashq asli Arabe Dimashq. Dimashq ma ing kondisi bena sulhin antara perdamaian wa unmatin lan peperangan. Untuk Damsyik itu separuh perdamaian, separuh peperangan. Wa fathu Hims. Kalau sekarang orang bilang Homs. Wa Ba'labakka sulhan kelawan damai. Wal Basrah wal Abillah kilahuma yo karo Basrah Abillah unmatan halib nganggo kekerasan perang. Wa kana lan ana apa zalika mengkono kabeh Fathu Damsyik sak teruse mau. Kullu ya sakabene zalik iku bisa nanti arba'a asyarata ing dalam tahun 14 Hijriah. Wa fi hadhihi sanati lan dalam ikilah tahun jamaah ngumpulake sapa Umar. Annasa ing menungso ala salati tarawih ing atase salat tarawih isrina ing 20 apane rakaatan rakaate. Satu ketika saya pernah diundang pengajian tapi sekaligus diskusi di belakangnya, dialog. Saya hanya bertanya pada orang yang kalau pidato waktu itu di RBK dan di mana itu boy salat tarawih 20 rakaat neraka jahanam. Terus saya hanya bertanya, tolong berikan kepada saya satu buku referensi yang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan tokoh itu
bahwa sholat tarawih 20 rakaat itu jahanam. Satu saja dari tokoh terkenal dunia. Tolong berikan pada saya, mana bukunya? Oh, itu ada di syarahnya Bulughul Maram. Apa itu? Syarahnya apa jenenge? As-Sun'ani itu. Subulus Salam. Di Subulus Salam, kitab Subulus Salam karangan Imam As-Sun'ani. Itu kan ada kesan membid'ahkan ke sana. Terus saya bertanya, saya tambahi, ada dua, tidak hanya Subulus Salam, tapi karangan Imam As-Sun'ani. Saya tambahi lagi, Nailul Autor, saya bilang. Karangan Asy-Syaukani. Hai, kamu tahu siapa beliau berdua? Beliau adalah termasuk Syiah Zaidiyah. Jadi Anda lebih suka dengan Syiah Zaidiyah daripada Ahlussunnah ya, takon oke. Meneng kabeh. Jadi selama ini ternyata Anda itu hanya pengikut tanpa dipikir, aku membebek kepada tokoh Syiah ya. Wah gitu. Sudah belajar dulu aku ngono. Nanti kapan-kapan kalau sudah dapat ilmu saya dipanggil lagi untuk debat aku. Sementara ini saya hanya bertanya saja aku. Wes bar. Saya hanya bertanya, ada satu saja berikan kepada saya. Tokoh Ahlussunnah yang menyatakan bahwa tarawih 20 rakaat itu bid'ah neraka. Satu saja. Mana kitabnya, siapa tokohnya? Saya tantang begitu. Wah, malah dia menunjukkan Subulus Salam. Loh, Imam Sun'ani itu Syiah Zaidiyah. Asy-Syaukani sama Syiah Zaidiyah. Ya, meskipun Zaidiyah itu disebut Syiah yang agak toleran, tetapi masih ada lah rasa-rasa kebencian, tampaknya masih ada kepada khalifah-khalifah yang selain Sayyidina Ali. Itu masih ada, gejala itu masih ada. Oh tak kandak ngono. Mosok tiru kuwi aku ngono. Membebek aku ngono. Katanya mau ijtihad, ternyata hanya membebek. Oh dalilmu kuwi yang ana di situ, aku ngerti kabeh aku ngono. Dalil yang kamu pakai yang ngambil dari Nawawi Autor, dan ngambil dari Sun'ani itu Subulus Salam. Wis apal aku ngono. Mereka kaget, lu jebul Pak terus roh kabeh. Oh, dikira aku ora roh muni roh ngono. Aku nur huda ora muni roh. Kita lanjutkan ya. Anda boleh tidak tarawih aja boleh kok. Apalagi tarawih 8. Tapi yang 20 jangan dijahanamkan. Itu saja. Wa fi hadis sana. Udah ya. Wa fi sanati 15. Lan ing dalam tahun 15 Futihat dibuka apa al-Urdun, Urdun. Yordania itu Urdun. Damaskus, Damasku. Kulluha hiya sekabehane Urdun unwatan kelawan kekerasan atau peperangan illa Tobariyatan kecuali Tobariyah. Fa inna krana sakjane daerah Tobariyah iku Futihat dibuka ngono apa Tobariyah sulhan kelawan damai. Wa fiha lan iku ing dalam Tobariyah itu tadi karena terjadi apa waqatul Yarmuk, peperangan Yarmuk yang besar itu, wal Qadisiyah lan perang Qadisiyah. Wala ngendikan sapa Ibnu Jarir fi tarikhihi ing dalam kitab tarikh Ibnu Jarir. Wa fiha tu sapa kuwi ora cetha.
Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin mau jelas sih wafiham. Ini kok jelas tapi. Wis tinggal sik ora jelasku. Aku khawatir ana sing ilang hurufe. Wa fiha lan iku ing dalem apa sanah 15 mau. Faradha majibake sapa Umar al-furudha ing pira-pira kewajiban wa dawana lan wis membentuk sapa Umar adawawina ing pira-pira dewan. Jadi kas-kas negara dibagi dalam arti ono kas khusus zakat, kas khusus apa ngoten. Kas untuk ghanimah wa atolan aweh sapa Umar al-ata'a pemberian bimuqtados sabiqati kelawan tuntutan oleh dhisik mlebu Islam pilih Islam dalam Islam. Jadi orang-orang sahabat-sahabat yang sepuh-sepuh yang telah masuk Islam di awal-awal itu mendapatkan tunjangan. Wa fi sanati sitta asyarata lan ing dalam tahun 16 Futihat dibuka apa al-ahwazu kota Ahwaz wal madain dan kota Madain wa aqama lan bes mendirikan biha ing dalam Ahwaz lan Madain sapa Sa'dun Sa'd bin Ubadah ini al-jum'ata ing Jum'atan fi iwani Kisra ing dalam salah satu istananya Kisra wa ya utai Jum'ah mau iku awwalu Jum'atin permulaane salat Jum'ah Jumiat kang wis dilakoni apa Jum'ah bil Iraqi ing dalam Irak wa qadis tasyara lan temen wis njaluk musyawarah sapa Umar as-sahabat ing sahabat wa bihim lan iku di antara sahabat Aliun utai Sayyidina Ali radhiyallahu an fi ayyakhruja ing dalem yen metu sapa Umar binafsi kan awak dhewe Umar liqitalil fursi war rum kanggo merangi Persia dan Romawi. Ternyata tidak hanya Abu Bakar, termasuk Sayyidina Umar itu. Di samping jaluk pendapat sahabat-sahabat, Sayyidina Ali dikhususkan. Fakana mengkono. Iku fima, ing dalam barang asyara aweh isyara. Aweh pendapat alih atas Umar sapa Aliun radhiyallahu anhu. Apa qauluhu pengendikane Ali. Inna hadzal amra saat ini ikilah perkara itu perluasan Islam, dakwah Islam ke seluruh dunia itu. Ikulam yakun ora ono apa nasruhu menangi hadzal amr wala khidlanuhu lan ora kalahi hadzal amr iku bikasratin sebab akeh pasukan ora wala qillatin ora sanga sithike pasukan wa te hadzal amr iku dinullah iki agamane Allah alladzi azhara kang wis memunculkan sapa Allahu ing din. Wa junduhu lan pasukane Allah allazi a'adda kang wis mempersiapkan sapa Allahu ing jund wa amadda lan nulung sapa Allahu ing jundahu hatta balagha sing tumeka apa jundahu ma ing
daerah balagha wis temeka apa jundahu wa ta'ala alan muncul apa jundahu haitsu ta'ain lem dinggon muncul apa jundahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makanul qayyimi utai posisine wong sing memimpin bil amri kelawan perkara iki, perkara agama iki. Iku makanun nizami. Kaya panggonane untean minal kharzi saking kaya untean tasbih ngono. Ya juma'u kang ngumpulake sapa al-qayyim hu ing al-kharz wa yadhummu tegese gabungake ngono apa al-qayyim hu ing al-kharz seperti tasbih kono punuane siji sing ngumpulke keseluruhan. Fa ini kota amangkalamun terputus apa an-nizamu nizam tafarraqa maka dadi kocar-kacir apa al-kharzu iku mau apa jenenge biji-bijian sing dienggo tasbih mau wadhabalan ilang napa al-kharzu summa lam yajtami nuri ora iso dadi kumpul apa al-kharzu bihadzafiri lan keseluruhane al-kharz abadan ing dalam selawase fakun mongko ana sirahe Umar iku kutban jadi pusat wastadir lan ngubengi sira arroha ing apa jenenge kaya dene iku tempat untuk maksudnya ini bukan tempat untuk nutui, untuk nutupari, nutu gabah, gandum. Ngubengi sapa sira arroha ing lingkarane bil arabi ing ilmu Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asli lan ngilangno sapa sira hum ing mereka dunaka di belakang kamu naral harbi ing api peperangan untuk sesama ini muslim mau kon menyatukan fa innaka krana sak temne sira iku insyakhasta untuk bahasa sastra dhuwur banget lamun merhatekke sapa sira min hazil ard sang ikilah bumi intaqadat mongko bakal dadi udar alaika ing atase sira apa al arabu wong arab min aqtariha sanging ujung-ujungnya al arab hatta yakuna sehingga ana apa ma barang tada ninggal sapa sira waroaka ing belakangmu minal aurati sang pira-pira cacat iku aham maluweh penting ilaika mungguhmu mimma tinimbang barang baina yadeka tinimbang barang sing ana ngarepmu. Wah iki apa jenenge yang barangkali yang bisa kita cerna secara global saja. Wis gampangane kan bertindak kaya Sayyidina Abu Bakar.
kendalikan persatuan umat ini. Jangan sampai ringkih, jangan sampai udar. Kamu itu menjadi pusatnya. Intinya ngoten lah. Wa fiha lan ing dalem taun 16 sanata sita asyarata mau. Karena terjadi apa waqatu jalula. Kejadian jalula. Wa huzima lan dikalahke fiha ing dalem waqatu jalula. Sapa Yazdajir bin Kisra. Wa taqakhara lan mlayu mundur. Sapa Yazdajir ila raji maring perdesaan. Wa fiha lan ing dalam tahun 16 mau Futihat dibuka apa Tikrit, kota Tikrit. Wa fiha lan ing dalam tahun 16 meneh Saro wa aku sapa Umar fa futiha moko dibuka apa Baitul Maqdis. Wa khataba lan mes pidato sapa Umar bil Jabiyati ing dalam kota Jabiyah. Khutbatahu ing pidatone Umar al-Masyhura. Wa fiha lan tahun 16 mau. Wah, itu berarti ngono ya. Perluasan yang dahsyat sekali. Futihat dibuka apa konserin unwatan kelawan nganggo peperangan. Wa Halb, daerah Halb. Wa Antokiyah wa Mambaj sulhan kelawan damai. Wa bi Rabiul Awal min hadzal am an itu bulan Rabiul Awal sanga ikilah tahun kutiba ditetapkan apa tarikhul hijri. Jadi tarikh hijriyah itu ditetapkan oleh Sayyidina Umar sak musim musyawarah karo Sayyidina Ali. Ini beliau ini ditonjol-tonjolkan musyawarah karo Sayyidina Ali terus soalnya ingin menunjukkan bahwa tidak ada permusuhan yang dahsyat antara Ali dengan Abu Bakar maupun Umar. Oh, ternyata keputusan-keputusan beliau-beliau Abu Bakar maupun Umar itu selalu menyandarkan saran dari Ali. Bimasyurati aliyin kelan musyawarah Ali radhiyallahu an. Amma fi sanati sab'a asyarata, ana pada tahun 17. Faqad zada. Monggo temen nambahi luas perluasan iki Ustaz. Sapa Umar fil Masjidin Nabawi. Wa fiha lan ing tahun 17 mau kana ana apa amur Ramadah, tahun debu. Tahun debu itu maksudnya wah panas yang luar biasa, jadi hujan tidak turun-turun, orang sudah bingung. Waktu itu wasasqalan donga istisqa nyuwun udan sapa Umar kepada Allah linnasi untuk kepentingan sahabat kabeh manusia semua. Nganggo tawasul. Mutawasilan hale tawasul bil Abbasi. Kawan Al-Abbas. Jadi wahai Abbas, engkau adalah paman Rasulullah. Ketika Rasulullah masih sugeng, kami tawasul dengan Rasulullah untuk istisqa. Nah, sekarang ini karena Rasulullah sudah wafat dan engkau sebagai pamannya, kami mohon panjenengan untuk berdoa kepada Allah agar diberikan hujan. Fartafa mau jadi hilang opal waktu itu tadi kemarau panjang mau. Wa qad rawa temen sing riwayatake sapa Ibnu Sa'ad anna Umar, saat Umar iku lamma kharaja semangsane metu sapa Umar ya sasqi hale nyuwun udan sapa Umar. Kharaja mongko metu sapa Umar wa alaihi lan iku ing atase Umar burdu Rasulillah utawi kemule Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Mulane wong sithik-sithik mengatakan khurafat iku bid'ah. Sayyidina Umar iku nang ketuane bid'ah. Jadi beliau mimpin istisqa iku kanggo mendekatkan diri pada Allah agar Allah welas asih. Kemuli Rasul diagem Sayyidina Umar. Hari ini kita kanggo wong sing ora ngerti sejarah kan apa jenenge. Apa itu? Ngoten nggih. Mula barang-barang kaya ngoten niku. Tunggale ya agak wong kaya ngoten niku apa kaya jarine wae iki Maimun ngono wae. Yo ngagem barange sapa? Barange Kiai sapa si Palike kuwi. Nalika menghadapi kerepotan. Memang kayak gitu. Jadi Sayyidina Umar pas kaya ngoten kemarau panjang mau salat istisqa kanggo takarrub ning Allah iku. Kula niki mencintai nabine jenengan. Niki lho kemule mon kula beto ngoten. Kuwi laporan karo Gusti Allah. Ora kok nyuwun karo kemul ora. Kadang-kadang mung dosa udone iki lho digedhek-gedhekke. Ah, ayo. Jaluk karo kemul. Innalillahi rajiun. Mbok aja kaya ngono, suudzon digedhek-gedhekno. Lho kemule Rasulullah iki maksudnya untuk menunjukkan ungkapan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ungkapan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadhihi sanah lan ing dalem ikilah tahun 17 Futihat dibuka apa al-ahwazu daerah Ahwaz sulhan secara damai walhamdulillahi rabbil alamin.